Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Semoga Allah SWT merahmati kita semuanya insyaallah. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita dan semoga Allah ringankan langkah kita untuk menuntut ilmu syariah agama Islam. Dan semoga Allah SWT senantiasa memberi kita hidayah di saat ada sebagian di antara kewajiban, di antara suatu kesunahan yang dilaksanakan oleh Muhammad SAW. Semoga Allah mudahkan bagi kita semuanya untuk praktek, untuk mengamalkannya terus istiqamah sampai akhir hayat kita insyaallah ya rabbal alamin. Dan kalau seandainya ada suatu larangan dan kebetulan kita saat ini melaksanakannya, dan semoga Allah memudahkan kita untuk menjauhkan, untuk meninggalkan perbuatan tersebut insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan, ini masih di pembahasan tentang masalah husnul khuluq. Sampai hadis yang di pertemuan sebelumnya belum sempat ataupun belum selesai kita bahas, yaitu untuk hadis yang 627. Kita ulang insyaallah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Su'ila Rasulullah Muhammad, beliau ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannata, tentang hal yang paling banyak memasukkan umat manusia ke dalam surga. Ya Allah, hal yang paling banyak membuat umat manusia masuk surga itu apa? Beliau menjawab, qala taqwallahi wa husnul khuluq, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga pekerti yang baik. Ini dua hal ya ikhwah. Kita haus tentang informasi-informasi semacam ini yang kita dapatkan dari Rasulullah SAW. Karena kita nggak mengetahui akhir hayat kita bagaimana. Sehingga di saat Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan tentang hal yang terbanyak membuat umat manusia masuk surga itu ada dua hal. Yang pertama adalah takwa Allah, yang kedua adalah husnul khuluq. Setelah kita mengetahui dua hal ini, maka setidaknya idealnya dua hal ini kita jadikan sebagai suatu target yang berusaha untuk kita gapai. Di pertemuan sebelumnya ataupun berkali-kali telah kita definisikan suatu definisi tentang masa takwa Allah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu satu akar dengan kata wiqayah. Takwa satu akar dengan kata wiqayah. Kata para ulama, an naj'ala bainana wa baina 'adzabillahi wiqayah. Kalau kita itu menjadikan antara diri kita dengan antara azab Allah Subhanahu wa taala, menjadikan atau membuat suatu benteng, suatu tameng, suatu penghalang, maka itulah disebut sebagai takwa Allah. Dengan cara bagaimana? Ada suatu perintah kita laksanakan, ada suatu larangan kita jauhi. Maka bagaimana? Padahal agama Islam kan begini ya ikhwah, agama Islam kan berisi suatu larangan, berisi suatu perintah. Kalau larangan kita jauhi, perintah kita laksanakan, otomatis hal ini membuat umat manusia insyaallah dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya ikhwah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin juga sempat kita singgung tentang masalah apa? Kita perlu untuk mempunyai ketakwaan dalam segala aspek kehidupan kita, dalam segala aktivitas kita. Kemarin sempat kita buat contoh, yaitu menyangkut masalah kalau misalnya anak berbisnis membuka jasa digital printing. Ini sebagai contoh simpelnya saja. Kemudian orang yang membuka digital printing ini membuat suatu pengumuman bahwa dia tidak melayani
untuk nyetak hal-hal yang berbau mungkar, tidak melayani untuk hal-hal yang ada nuansa maksiat, tentang riba, tentang mungkin di sana ada gambar yang ada nyawanya, ataupun di sana itu ada aurat perempuan yang terbuka, ataupun ada unsur ribanya, ataupun mungkin propaganda untuk hal-hal yang nggak benar tentang konser musik ataupun yang lain sebagainya. Di saat dia membuat pengumuman semacam itu, karena kenapa kok ente kok membuat begitu? Karena ana takut efeknya. Misalnya dia bilang begitu, karena kenapa? Karena akan ada unsur at-ta'awun 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolong dalam masalah dosa dan juga permusuhan. Ada unsur dosa di sana. Sehingga bagaimana orang yang menyedia layanan ini, dia udah nggak mau melayani yang semacam ini. Sehingga dia membuat suatu pengumuman. Kenapa membuat suatu pengumuman? Karena ada ketakwaan dalam diri orang tersebut. Yang perlu kita pahami ya ikhwah, ini yang perlu untuk kita tanamkan dalam hati sanubari kita. Dalam segala aspek kehidupan kita, ketakwaan ini perlu untuk diterapkan. Karena kenapa? Ada janji-janji Allah SWT, di antaranya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, Allah akan memberikan suatu solusi. Apa di antaranya mungkin solusi dari permasalahan ataupun dari contoh yang tersebutkan sebelumnya tadi ini, masalah digital printing. Maka nanti insya Allah yang datang ke tempat antum itu adalah orang-orang yang punya pertimbangan agama. Orang-orang yang soleh datang ke sana. Karena kenapa? Karena Allah mengumumkan melalui apa mungkin? Melalui lisan dari orang-orang yang pernah menjadi klien antum, bahwa antum punya prinsip semacam itu. Sehingga nanti yang datang ke tempat antum ini adalah orang-orang yang punya prinsip yang sama dengan antum. Sehingga nggak akan ada macam-macam di sana. Apa macam-macam di sini? Misalnya kebetulan antum ada kesibukan sehingga ada HP antum mungkin tergeletak di sana. Kalau di sana itu kebetulan ada seorang yang takwa kepada Allah SWT, HP antum akan aman. Gak akan dicolong oleh orang tersebut. Ini sebagai contoh simpel-simpelnya. Ada suatu permasalahan yang mungkin dihadapi oleh sebagian di antara umat manusia. Kemudian sifat ketakwaan ada dalam hatinya. Allah akan memberikan suatu solusi. Yaj'allahu min amrihi yusra. Akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya mungkin pelanggannya, kliennya mungkin sedikit. Setelah membuat pengumuman semacam itu, qadarullah masyafal, insyaallah diberkahi oleh Allah SWT, akan datang orang-orang yang dengan berbagai cara oleh Allah SWT dibuat suatu pengumuman, diumumkan di kalangan umat manusia, sehingga dicintai oleh umat manusia bisa antum ini. Artinya ya ikhwah, dalam segala aspek termasuk pekerjaan kita perlu untuk sabar. Kalau seandainya suatu saat bisnis kita kok nggak lancar, semakin takwa, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah SWT. Semakin takwa akan diberikan solusi oleh Allah SWT. Dan ketakwaan inilah nanti yang menyelamatkan umat manusia dari neraka, dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nggak perlu misalnya ini kok anak sudah berbisnis bertahun-tahun kok gini-gini aja, nggak ada perkembangan belas. Tahu perkembangan belas? Nggak ada perkembangan sama sekali. Omset kok makin menurun, ini gimana ini? Kalau orang semacam itu mempunyai suatu perasaan semacam itu, ada suatu hadisnya hadis yang sahih ikhwas sekalian. Nabi Muhammad beliau mengatakan inna ruhal qudusin nafatha fi ru'i kama qala alaihi wasallam. Sesungguhnya Ruhul Qudus, sesungguhnya malaikat Jibril, dia itu meniupkan, menanamkan dalam jiwaku, diberikan wahyu oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala tentang masalah apa? Bahwa seorang itu sesungguhnya nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha, bahwa jiwa ini belum akan mati sampai ajalnya menjemput. Wa tastawfiya rizqaha, ataupun sebenarnya riwayat watastawiba rizqaha, sampai dia menghabiskan jatah rezekinya.
Artinya orang itu sudah diberikan jatah rezeki masing-masing. Kalau menurut orang-orang kuno dulu rezeki ini nggak akan ketuker, nggak akan ketuker. Tinggal diusahakan yang terbaik, mencari yang halal. Insya Allah dengan ketakwaan tersebut akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kita merasa lambat banget, ini keuntungan juga belum ada juga, bahkan mungkin lebih tekor dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan nempuh jalur yang sampai melanggar suatu syariah. Nabi Muhammad beliau mengatakan la yahmilanna hadakum istibta'ur rizki, janganlah sampai membuat kalian sampai kemudian dia merasa bahwa rezeki itu terlalu lambat atau mungkin tertunda. Jangan sampai membuat kalian itu ayat lubahu bima'siyatillah kama qala alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian menempuh cara yang ada nuansa maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sebagian di antara penjual mungkin kalau pupuk di kampung-kampung ana ini, mungkin pupuk biar nanti keuntungan bertambah dicampur dengan pasir, ataupun mungkin penipuan yang lain yang dilaksanakan oleh sebagian di antara orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kadang-kadang orang di saat merasa ini rezekinya agak lambat, ini dia kalau imannya nggak ada akan menempuh cara pintas dengan main judi, dengan mungkin sampai sebagian di antara umat manusia baik laki-laki atau perempuan sampai menjual dirinya ataupun hal yang lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang di antara mereka bilang ini untuk mencari halal aja susah, apalagi untuk mencari haram aja susah, apalagi yang halal. Ini suatu anggapan yang enggak benar. Justru yang banyak itu halal daripada yang haram. Masalah sebenarnya antara umat manusia mencari yang haram, kemudian dia lupa tentang masalah yang halal. Sehingga jalur-jalur yang haram langsung ditempuh oleh dia tanpa berusaha terlebih dahulu untuk bersabar, tanpa berusaha terlebih dahulu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah itu dia sudah tahu timing kapan orang ini seorang hamba dia mendapat suatu rezeki darinya. Karena semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kehendak kita, bukan sesuai dengan jadwal kita, tetapi adalah dengan timing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun toh seandainya kita berjuang sampai mati-matian, kalau Allah belum menentukan, mustahil dia mencapai suatu sukses. Usaha boleh, tapi jangan sampai nyetir. Apa yang dikehendaki oleh Allah SWT perlu tanamkan bahwa masalah ajal, masalah rezeki semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal perlu untuk bersabar, nunggu jatah masing-masing, sambil berusaha bertakwa, sambil berusaha untuk mencari yang halal. Inilah nanti yang akan menyelamatkan. Sehingga di saat Nabi Muhammad SAW beliau ditanya tentang hal yang paling banyak membuat umat manusia masuk surga itu apa? Beliau menjawab taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu untuk terus bersabar ya ikhwah sekalian. Semoga Allah mudahkan kita untuk mencari yang halal, untuk mencari yang halal. Kalau seandainya selama ini mungkin agak lambat, sabar. Nabi Muhammad di hadis tadi itu beliau mengatakan fattaqullaha fajmilu talab. Perhatikan perkataan beliau, fattaqullaha fajmilu talab. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbaikilah cara mencarinya ataupun cara mengais rezekinya. Dua hal ini ya ikhwah, takwa kepada Allah dan perbaikilah cara mencarinya. Takwa Allah sudah jelas, takwa kepada Allah SWT. Untuk perbaiki cara mencari bagaimana? Di antaranya ya ikhwah yang sebelumnya ada unsur syubhat perlu untuk kita tinggalkan. Di antaranya adalah kalau kemampuan kita itu kurang pengalaman, maka perlu untuk studi banding, untuk riset, untuk menambah suatu skill, untuk upgrade kemampuan. Dengan begitu yang sebelumnya mungkin masakan masih terlalu keasinan atau mungkin kurang bagaimana, sehingga di saat kita berbanyak upgrade, ikut kursus, ikut diklat untuk memperbaiki produk kita, insya Allah akan dimudahkan jalurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaj'allahu min amri yusra, akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang bertakwa ini urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk urusan bisnis, termasuk urusan apa, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai lupa tadi ini adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di saat merasa misalnya kita agak lambat mendapatkan suatu rezeki, maka perlu untuk bersabar dan jangan sampai menempuhnya dengan cara di dalamnya ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin berikutnya, tadi ini adalah tentang masalah taqwa Allah, ini poin pertama. Sedangkan yang kedua, hal yang membuat umat manusia paling banyak masuk surga disebabkan karena husnul khuluq, karena pekerti yang baik. Kalau taqwa Allah berarti nanti menyangkut urusan antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk husnul khuluq ini bisa nanti kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan tentang masalah husnul khuluq. Kemudian sebaliknya Nabi Muhammad beliau ditanya di sini, masih di hadis yang sama. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Beliau ditanya tentang hal yang paling banyak membuat umat manusia masuk neraka. Ini kita perlu untuk mengetahui biar kita itu lebih waspada bahwa nanti poin-poin disebutkan dalam hal nanti ini itu adalah yang perlu untuk lebih dijaga. Apa itu? Nabi Muhammad beliau mengatakan al-famu wal farju, atau al-famu wal farju yaitu mulut dan juga farji ataupun kemaluan. Ya ikhwas sekalian, perhatikan, ada orang yang dia enggak mencuri, ada orang yang dia enggak berzina, ada orang yang dia itu enggak nempeleng orang lain. Dia hanya duduk. Apakah walaupun hanya duduk ini kemudian dia terbebas dari suatu dosa? Belum tentu. Karena kenapa? Di dalam satu majelis, di dalam satu tempat tongkrongan, kadang-kadang belum beberapa menit obrolan dimulai, ghibahan sudah ada, caci-cacian sudah ada, adu domba sudah ada, fitnah memfitnah sudah ada, maki-makian sudah ada, ataupun mengajak hal yang haram juga ada dalamnya. Artinya bahwa kadang-kadang ada orang yang dia duduk di suatu tongkrongan, dia enggak mencuri, dia enggak menempeleng orang lain, dia enggak menzalimi orang lain dan perbuatan. Cuma kadang-kadang menzalimi orang lain melalui perkataan-perkataannya. Ada ghibah, ada namimah, adu domba, ada mungkin tadi masalah mengejek-ngejek orang lain ataupun poin-poin yang lain. Ini semua adalah membuat umat manusia, termasuk di antara hal yang paling banyak membuat umat manusia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, berarti termasuk ma'asil fam, termasuk maksiat-maksiat yang bersumberkan dari mulut. Jadi kalau kita perhatikan ya ikhwah rahiman rahimakumullah. Jadi mulut ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang bernuansa dosa kita keluarkan, ada hal yang bernuansa maksiat kita masukkan, bernuansa keharaman kita masukkan. Yang keluar berupa apa? Yang keluar berupa suatu perkataan, ajak-ajakan kepada orang lain untuk berbuat suatu kemungkaran, untuk berbuat suatu kemaksiatan, diajak nonton hal yang haram, diajak menghadiri konser, diajak kemana. Ada ajakan-ajakan yang disampaikan oleh orang tersebut untuk menuju ke arah suatu kemungkaran. Berarti ini suatu tersebut keluar dari mulutnya. Ada sebagian di antara maksiat yang berkaitan dengan mulut sifatnya masuk ke dalam. Apa itu? Makan makanan yang kita makan. Ada makanan yang mungkin dimakan oleh sebagian di antara umat manusia, jelas-jelas balang mirip orang lain dimakan oleh dia. Jelas-jelas itu adalah hasil pencurian. Jelas-jelas bahwa itu adalah hasil pembegalan. Jelas-jelas bahwa uang yang dia dapatkan itu adalah hasil menjual dari HP yang telah ditemukan di tengah jalan. Ini semua haram untuk dijual nih HP, dalam artian bahwa kita mendapatkan HP tengah jalan, tertinggal di tempat kemudian dijual, ini haram untuk diambil, haram untuk dijual. Diambil boleh, cuman ada kewajiban untuk mengumumkan, bukan untuk dimiliki, bukan untuk dijual. Kalau dijual kemudian dimakan, ini haram yang masuk ke dalam mulut kita. Ya ikhwah, berarti yang berkaitan mulut ada sesuatu yang keluar yang hukumnya haram, ada sesuatu yang masuk yang hukumnya juga haram. Dan hal inilah yang membuat rata-rata umat manusia sebagian di antara mereka masuk ke dalam neraka.
Tadi ini jawaban Nabi Muhammad SAW. Sehingga di sebagian riwayat di saat sahabat Mu'adz beliau berkata, "Wa inna la mu'akhadzuna 'ala ma takallamu bihi." Ya Rasulullah, apa kami memang akan diberikan suatu hukuman oleh Allah SWT tentang hal-hal yang kita ucapkan? Apakah di saat orang ngomong kemudian akan ada suatu efek berupa suatu siksa dari Allah SWT? Ya Rasulullah, Nabi Muhammad beliau mengatakan, "Sakilatka ummuka ya Mu'adz." Wa hal yakubbu an-nasa ala wujuhihim. Dalam sebuah riwayat, ala manakhirihim illa khasaidu alsinatihim, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bukankah umat manusia, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan, ditelungkupkan oleh Allah SWT ke dalam neraka bukanlah karena sebab mulut mereka, ataupun lisan-lisan mereka. Berarti yang menyangkut masalah omongan, yang menyangkut masalah mulut kita ini, efeknya cukup berat, dan inilah yang dianggap oleh sebagian di antara umat manusia, dianggap ringan untuk diucapkan, tapi sangat berat dalam resikonya. Karena ini justru yang membuat umat manusia lalai, sehingga dia dengan mudah membuli orang lain. Dengan mudah dia ini melaksanakan suatu perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang kotor yang kemudian dia ucapkan. Tadi berarti yang pertama tentang masalah dua hal yang membuat umat manusia banyak masuk neraka. Yang pertama adalah al-famu, yaitu berupa mulut. Yang kedua adalah farji ataupun kemaluan. Semua nanti misalnya ada suatu gejolak syahwat, lari ke kemaluan. Ada kecenderungan untuk mencintai, untuk melihat hal yang haram, lari ke arah kemaluan. Melihat masalah suatu pandangan yang tidak halal, lari ke kemaluan. Kalau ini enggak dijaga, pandangan nggak dijaga, maka nanti bagaimana? Tergantung nanti farji ini apakah dia membenarkan atau akan menolaknya. Nabi Muhammad di suatu hadis yang sahih beliau mengatakan, "Innallaha kataba 'ala ibni Adam." Sesungguhnya Allah SWT dia ini menetapkan jatah zina untuk anak Adam nih. Ibni Adam khadhahu min zina. Atau kama qala, "Adraka dzalika la mahala." Seorang hamba ini senantiasa dia akan mendapatkannya, ada jatah atau ada suatu perbuatan zina. Apa di antara fazil lain an-nawar? Zinanya mata adalah melihat. Wa zinal lisan adalah al-mantiq. Zinanya perkataan adalah suatu perkataan. Ataupun zinanya lisan itulah suatu perkataan. Wa nafsu tamanna wa tasdai, sedangkan jiwa ini ngarep-ngarep, berkhayal, dan dia punya suatu keinginan. Nanti penentunya siapa? Penentunya adalah al-farjin. Wal farju saddiqu dzalika am yukadzibu. Oh, kama qala wasallam. Farji ini apakah nanti dia membenarkan, ataukah dia mendustakannya? Kalau membetulkan maka nanti bagaimana? Pandangan mata, zina mata, kemudian zina hati, termasuk zina lisan ataupun yang lain sebagainya. Kalau diperturutkan, maka zina yang benar-benar zina berat akan dilaksanakan. Walaupun toh kadang-kadang tidak sampai berhubungan lawan jenis, mungkin dengan main diri sendiri. Ini ya ikhwah sekalian, dua hal ini, masalah mulut, masalah farji, kalau tidak diperhatikan benar-benar maka nanti itu menjadi suatu bumerang di masa-masa yang akan datang. Sehingga ya ikhwah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah SWT, hubungan lawan jenis diharamkan selama belum terjadi suatu pernikahan. Sampai mengucapkan kata-kata sayang-sayangan di WhatsApp, di Telegram, di media sosial, telepon-teleponan, sampai menghabiskan pulsa yang sangat banyak. Jadi yang paling berat ini hubungan yang istilahnya zaman saatnya LDR ini, LDRan, long istilahnya, long distance relationship, ataupun hubungan jarak jauh ini yang menghabiskan pulsa. Kalau seandainya suami istri halal hukumnya, cuman masalahnya ini kadang-kadang pulsa habis untuk ngurusi anak orang lain yang belum halal, untuk ngurusi anak orang lain. Ini perlu untuk kita waspadai, kita mawas diri. Semoga Allah SWT memberkahi. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, kalau seorang itu ya ikhwah,
Dia itu bertakwa kepada Allah di saat proses pencarian seorang jodoh. Anak ulang, kalau seorang itu bertakwa kepada Allah SWT, berusaha benar-benar dia tidak akan menempuh cara yang haram untuk mencari seorang jodoh, maka bagaimana yaj'allahu makhraja? Allah akan ngasih solusi. Akan ditemukan oleh Allah SWT dengan orang-orang yang juga selevel ataupun sekufu dengan yang berusaha untuk menjaga ketakwaannya. Gak akan dipertemukan dengan orang-orang yang sembarangan. Gak akan dipertemukan dengan orang-orang yang sembarangan. Seorang akhwat yang dia hobi selfie di media sosial, setiap detiknya, setiap harinya dia pajang fotonya di sana. Kemudian dia ketemu jodoh, kemungkinan besar adalah seorang ikhwan yang modelnya begitu. Akan sama. Karena kenapa? Karena di saat proses pencarian jodoh ini tidak berusaha untuk menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi kita sampaikan ya ikhwas sekalian, perlu ketakwaan kita perhatikan dalam segala aktivitas yang kita laksanakan. Baik sedang jalan, baik sedang berbisnis, baik dalam ikatan rumah tangga, baik dalam gotong royong, baik dalam sekolah, baik dalam kampus ataupun yang lain sebagainya. Perlu untuk terus dijaga, khususnya hal-hal membuat umat manusia dimasukkan ke dalam neraka, masalah mulut ataupun masalah kemaluan. Kemudian hadis yang ke-628, wa anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Perhatikan, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Artinya masalah keimanan tentunya kita mengetahui akidah Ahlussunnah wal Jamaah ya ikhwas sekalian. Kan iman itu kan al-yazidu wa yanqus. Bisa tambah, bisa kurang. Iman itu juga merupakan suatu qaul wa amal, suatu perkataan dan juga suatu realita dalam perbuatan kita. Ada tindakan yang perlu diperhatikan menggambarkan tentang masalah keimanan kita. Tentang masalah husnul khuluq di sini ini, semakin seseorang itu baik akhlaknya, maka imannya semakin sempurna. Artinya bahwa masalah akhlak ini berlevel-level. Sebagaimana keimanan juga berlevel-level. Ini ada unsur keseimbangan, keserasian antara iman sama akhlak. Sehingga Nabi Muhammad di sini mengatakan bahwa orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling sempurna imannya itu adalah ahsanuhum khuluqa, adalah orang yang paling sempurna akhlaknya atau orang yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu ya ikhwah, ini yang perlu untuk terus kita usahakan. Dari segi perbuatan, dari segi perkataan, dari segi tingkah laku kita kepada orang lain ataupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang itu ya ikhwas sekalian, kadang-kadang mereka itu tidak langsung mendengar dalil yang kita ucapkan terlebih dahulu, tetapi adalah dari tingkah laku yang kita miliki. Seorang yang mungkin akhlaknya baik terhadap tangganya ataupun baik terhadap orang lain yang suka membantu, suka bertegur sapa dengan ramah, mereka lebih terkena, lebih tergerak hatinya kepada si ikhwan ini yang akhlaknya baik daripada pinter dalil cuma dari si akhlaknya buruk. Sehingga di sini bagaimana? Karena di antara sebabnya ada unsur dakwah dalam segi akhlak terhadap orang lain, maka di sana menambah derajat keimanan seseorang. Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, wa khiyarukum linisa'ihim, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sikapnya kepada istri-istrinya. Ada sebagian di antara orang yang dia itu setelah menikah merasa bahwa dia itu adalah penguasa segala-galanya. Di saat dia merasa segala-galanya, merasa berkuasa dalam rumah tangganya, sedangkan pembarengan imannya itu enggak ada, akhlaknya ini enggak ada, sehingga yang terjadi
adalah dia lebih cenderung menzalimi istrinya. Karena kenapa? Nggak ada akhlak. Nggak ada akhlak. Teori untuk mendapatkan melaksanakan suatu akhlak baik itu nggak ada. Nabi Muhammad di sini beliau mengatakan khiyarukum min nisa'ihim. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap para istri-istrinya ataupun terhadap istri-istrinya. Ini pun PR untuk kita semuanya karena istri kita ini bukanlah istilahnya bukan budak kita. Mereka adalah partner hidup kita. Perlu saling menguatkan, perlu saling mendukung dalam kebaikan, perlu saling mengingatkan dalam hal yang mungkin sebagian di antara pasangan melaksanakan suatu hal yang enggak benar. Ada suatu pekerjaan yang berat perlu untuk dikerjakan bareng sehingga enggak dibebankan sendiri kepada istri. Kemudian di poin berikutnya. Yang poin berikutnya ini hadis yang ke-629. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal mu'mina, sesungguhnya seorang mukmin, la yudriku bi husni khuluqi, sesungguhnya dia ini mendapatkan dengan akhlaknya, mendapatkan apa? Darajat shaimil qaimi, mendapatkan derajat orang yang berpuasa dan juga orang yang rajin ibadah malam. Ini hadis ya ikhwah sekalian, ada sebagian di antara ulama mendhaifkan hadisnya. Ada sebagian di antara ulama lain mengatakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Di saat misalnya dibilang bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, maka nanti ya ikhwah sekalian bahwa fadilah ataupun keutamaan husnul khuluq itu sangat besar-besarnya. Sehingga nanti orang-orang yang akhlaknya baik, maka nanti dia mendapatkan suatu level derajat di sisi Allah SWT, sebagaimana orang yang ahli ibadah malam dan juga orang yang ahli berpuasa. Oleh karena itu kita perlu berjuang, karena kita saat ini atau rata-rata dari kita adalah min dari segi puasa dan juga sangat berat untuk ibadah malam, sehingga di saat dibuka suatu kemungkinan kita untuk mendapatkan level al-qaim as-saim, level seorang yang ibadah malam, yang rajin dan juga orang yang rajin berpuasa, maka perlu untuk kita laksanakan berusaha untuk terus menjaga akhlak kita yang terbaik. Karena semua tentunya adalah totalan di akhirat tentang perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk, semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya untuk hal yang semacam ini tentunya sangat berat. Khususnya mungkin yang terbiasa berbuat suatu kemungkaran dalam hidupnya, berat untuk merubah. Tapi setidaknya ada kemauan untuk merubah diri, ada kemauan untuk memperjuangkan ke arah menuju yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Perlu dibuat list dari siapa kira-kira ini perbuatan anda yang gak sesuai dengan syariat ini apa ini. Kemudian poin demi poin kita hindari, kita hilangkan. Ataupun mungkin sekali-kali perlu untuk nanya teman-teman kita kira-kira dari segi negatif yang anak sifat yang anak miliki itu apa yang nggak sesuai dengan syariah. Perlu untuk meminta keterangan teman kita. Karena kenapa? Karena saudara kita itu adalah kaca dari kita. Dari siapa? Nanti mereka yang melihat ini, yang perlihatkan keburukan tersebut kepada kita, yang mereka nggak suka. Ada hal yang nggak benar yang mungkin kita laksanakan dan mereka kadang-kadang tidak berani untuk mengungkapkan. Apalagi misalnya mereka itu tersandera. Dari siapa tersanderanya? Antum meminjami utang kepada dia. Di saat mau menegur sungkan. Karena kenapa? Karena khawatir ditagih utangnya. Perlu ya ikhwah, perlu untuk nanya teman-teman kita sekali-kali. Kira-kira perbuatan anda yang gak sesuai dengan syariah itu apa? Dari segi akhlak saya misalnya. Perlu untuk tanya-tanyakan, buat poin-poin, kemudian berusaha untuk menghilangkan satu persatu. Insya Allah dan demikian akan dimudahkan oleh Allah SWT untuk merubah suatu akhlak yang sebelumnya tidak dicintai oleh umat manusia. Karena mungkin buruk, karena mungkin busuk, akan berubah bahwa mereka mencintai kita, diri kita. Karena kita telah berubah akhlak dari yang buruk menjadi yang baik. Kemudian hadis yang ke-630. Hadis Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, Ana za'imun
bi baitin fi rabadil jannati liman tarakal mira. Kata beliau, saya menjamin suatu rumah di ini rabadul jannah, ini adalah surga yang paling bawah ini, surga yang paling bawah. Surga yang paling bawah ya tetap surga. Tetap surga enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Kalau orang telah dijamin oleh Nabi Muhammad mendapatkan suatu surga walaupun toh di level yang bawah, maka Nabi Muhammad beliau tidak akan mem-PHP umatnya. Asalkan syarat yang beliau sebutkan terjadi ataupun dimiliki oleh seorang umat, maka surga tersebut akan tetap dia dapatkan. Kita perhatikan, ini level surga yang terendah, ini ataupun suatu rumah yang telah dijanjikan Nabi Muhammad SAW, dijamin Nabi Muhammad SAW untuk diberikan terhadap seseorang ini. Untuk seorang yang bagaimana? Seseorang liman tarakal mira, seseorang yang meninggalkan debat kusir. Ada sebagian di antara orang sukanya debat, sukanya bantah. Setiap ada orang buat suatu pernyataan, dia langsung mengcounter. Dibilang ini kopernya ini bagus, masya Allah. Dia langsung membantahnya. Segala hal dia bantah. Di saat misalnya ada suatu permasalahan, dia itu mendebat bukan untuk mencari suatu kebenaran, tetapi untuk memaksa lawan debatnya agar kalah, nggak peduli apakah benar apakah salah. Sehingga yang terjadi adalah debat berkepanjangan yang nggak akan selesai sebagaimana para netizen. Nggak selesai, ngajinya kurang sehingga kemudian mereka debatnya bukan main. Di dunia nyata mereka seperti kucing, tetapi di saat mereka di internet, masya Allah seperti harimau. Ganasnya masya Allah, dilibas semuanya. Lawan debatnya habis. Saat diajak ngaji di dunia realita, beribu alasan muncul. Debat yang intinya debat kusir, yang nggak berusaha untuk mencari yang hak. Ini perlu untuk dihindari. Liman tarakal mira, orang yang meninggalkan mira, debat kusir semacam ini, maka nanti bagaimana? Maka nanti diberikan jaminan oleh Muhammad SAW untuk dimasukkan, untuk disediakan suatu rumah yang berada fi rabadil jannah, berada di pekarangan surga ataupun di bagian yang paling bawah. Wa in kana muhiqqan, masya Allah, walaupun toh benar dia berada suatu pihak yang benar. Wa bi baitin fi wasl jannah, dan suatu rumah berada di pertengahan surga, di tengah-tengah surga. Ini bagi siapa ini? Bagi liman tarakal kadhibah, bagi orang yang meninggalkan kedustaan ataupun meninggalkan suatu kebohongan. Wa in kana maziha, walaupun toh sekedar gurau. Saat ditanya misalnya apa bergurau itu boleh, boleh, tapi jangan sampai lupa, jangan sampai ada unsur kebohongan dalamnya, dan jangan sampai menimbulkan rasa sakit di hati orang, dan jangan sampai nanti menimbulkan rasa takut di hati orang. Nabi Muhammad beliau juga pernah bergurau, pernah bercanda. Di saat beliau diminta oleh sahabat, ya Rasulullah, apakah boleh ana bonceng antum naik ke unta? Kemudian Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, ente akan ana naikkan anak unta, akan dinaikkan anak unta. Ini sahabat dia bilang kalau anak unta nggak mungkin kuat insyaallah. Kemudian dijawab oleh beliau bahwa unta besar pun, unta tua pun, itu pun adalah anak unta, bukan anak kambing, bukan anak kuda, tapi adalah walaupun telah sepuh pun untanya, telah tua pun dia adalah anak seekor unta. Ini bentuk guruan Nabi Muhammad SAW sesuai dengan realita, tanpa ada suatu unsur kebohongan, suatu unsur kebohongan. Saat seorang wanita dia mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian Muhammad SAW mengatakan bahwa seorang yang sepuh, ya seorang yang nini, seorang yang wanita yang telah tua itu nggak mungkin dia masuk surga. Kemudian si wanita dia nangis. Kemudian dijawab bahwa nanti di hari kiamat orang-orang ini menjadi abkar, menjadi para perawan darah kinyis lagi.
Paham insyaallah ya? Ini model-model guru Nabi Muhammad SAW. Nggak ada unsur kedustaan. Tidak ada unsur mengarang-arang suatu cerita untuk membuat hadirin tertawa, baik mungkin berupa komedi, baik mungkin berupa stand up komedi ataupun yang lain sebagainya. Dan tidak ada unsur nakut-nakuti orang lain. Di suatu hadis yang sahih Muhammad beliau mengatakan, la yahillu limri'in muslimin yurawi akhawul muslim kama qala sallallahu. Tidak dihalalkan bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti saudara muslim yang lainnya. Nggak ada istilahnya prank-prankan, itu nggak ada sampai membuat istilahnya takut. Itu nggak ada. Nggak diperbolehkan, hukumnya tidak dihalalkan, artinya haram hukumnya. Nabi Muhammad SAW di saat beliau berguru sesuai dengan realitanya. Realitanya. Tidak sampai nyakitin hati. Saat ini menjadi suatu bidang tertentu yang disebut sebagai roasting ini. Tahu antum ya, yang bergelut di dunia stand up komedi, ada istilah roasting. Semua keburukan dibongkar, dijadikan bahan ketawaan. Walaupun toh katanya itu adalah hasil permintaan dari orangnya, sampai merah ini yang di roasting ini. Apakah ada pertanggungjawaban? Akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah SWT. Karena kenapa? Akan ada aib-aib yang terbuka di sana, dijadikan sebagai bahan ketawaan para hadirin. Jadi tadi ini kita sampaikan ya ikhwah, liman taral kadziba wa in kana maziha. Orang yang meninggalkan suatu kedustaan, suatu kebohongan, dijamin oleh Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan suatu surga ataupun suatu rumah berada di tengah-tengah surga. Kemudian beliau mengatakan wa in kana maziha, walaupun toh gurau jangan ada unsur dustanya, jangan ngarang-ngarang cerita. Tidak berbuat suatu kemudian dia cerita dan mengatakan bahwa dia berbuat suatu untuk apa? Untuk mencari suatu bahan ketawaan orang-orang. Sehingga perlu untuk lebih berhati-hati. Tentunya yang semacam ini ya ikhwah sekalian, hanya diperhatikan oleh orang-orang yang kalau seandainya dia itu mungkin bekerja ataupun profesi sebagai seorang komika, maka bagaimana? Maka dia nggak bercerita kecuali yang benar saja, yang benar-benar saja, nggak ngarang-ngarang untuk mendapatkan suatu ketawaan dari para hadirin. Nggak ada istilahnya lawakan yang nanti istilahnya adalah dark komedi gelap yang menyangkut masalah agama. Syariah nggak pantas untuk dijadikan sebagai suatu bahan ketawaan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya insyaallah ya rabbal alamin. Nabi Muhammad di suatu hadis yang sahih beliau mengatakan ya ikhwah innil amzah, sesungguhnya diriku itu benar-benar bercanda kata Nabi Muhammad. Kadang-kadang beliau juga bercanda. Wala aqulu illa haqqa, dan aku tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Artinya beliau tidak berdusta, beliau menghindari suatu kedustaan walaupun toh ada unsur gurauan di sana. Dan inilah yang perlu untuk kita tempuh kalau seandainya kita mau bergurau, membuat suatu cerita kepada orang lain. Jangan sampai ada suatu unsur kedustaan. Kemudian tadi ini ya ikhwah sekalian, tadi ini hadis keberapa? Hadis masih berapa menit kita? Sudah habis. Nah, sudah habis waktunya. Kita baca yang terakhir ini yang sesuai dengan temanya ini. Wa bi baitin fi 'ala jannati, dan suatu rumah berada di bagian atas surga. Untuk siapa ini? Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang pekertinya baik, bagi orang yang berakhlak mulia. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berakhlak mulia insyaallah. Dan kalau seandainya selama ini ada sebagian di antara akhlak kita yang kurang baik, semoga dimudahkan oleh Allah SWT untuk perjuangkan meninggalkan akhlak buruk tersebut, sehingga membuat Allah SWT cinta dan juga cinta umat manusia cinta kepada kita insyaallah ya rabbal alamin.
Nanti di pertemuan berikutnya insya Allah akan dibahas masih menyangkut masalah akhlak, yaitu orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW nanti pada hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Untuk poin nanti itu akan dibahas di pertemuan berikutnya. Ini untuk hadis yang 631 insya Allah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.